Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah email kedua dari WordPress yang kita tunggu-tunggu, yakni tentang review atau kritikan dari WordPress berkenaan dengan plugin yang kita upload. Kenapa ini diharapkan? Karena dari sini kita nanti akan banyak belajar sekali berkenaan dengan apa aja sih yang harus kita lakukan ketika mensubmit plugin atau theme ke WordPress directory, dan nanti WordPress akan memberikan daftar atau apa saja yang harus dibenerin, dan juga yang mungkin bisa kita lakukan sebelum plugin tersebut diterima. Yang pertama kita lihat di sini di headernya masih menggunakan nama yang sama dengan nama yang sebelumnya, karena memang sudah disampaikan bahwasanya ketika kita melakukan request perubahan nama pun, nama yang akan ditampilkan adalah nama yang pada saat pertama kali dikirimkan ya. Namun nanti ketika sudah di approve, sudah disetujui, maka akan sesuai dengan nama yang kita ajukan. Ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya di email pertama bahwasanya saya melakukan sebuah request perubahan nama ya, atau juga perubahan slug. Nah, di sini tidak akan saya jelaskan secara rinci, akan tapi karena nanti kita akan bahas lebih rincinya pada saat kita mengkoreksi atau membenahi plugin yang kita buat sebelum disubmit kembali. Di sini mereka mengatakan bahwasanya plugin tersebut di pending, kemudian akan diberikan waktu 3 bulan. Selama 3 bulan tersebut, ketika kita tidak melakukan perubahan, maka otomatis akan di reject. Mereka memastikan adanya kode quality, security dan functionality, dan mereka memberikan arahan kepada link yang berkaitan dengan plugin guideline yang berisi 18 poin yang telah kami sampaikan sebelumnya. Mereka mengatakan ini panjang, namun ini harus diikutin ya. Nanti di sini ada beberapa list apa aja yang harus kita lakukan. Di antaranya adalah adanya salah versi di versi stabilnya WordPress. Kemudian nanti kita akan bahas lebih detailnya ya. Di sini dikasih tahu di mana yang salah. Kemudian ada incorrect stable tag ya. Nanti juga kita akan benahi. Kemudian di sini ada remove your header line update URI, ini baru ya dari WordPress 5,8. Terakhir saya submit tuh di 5 poin sekian atau di bawahnya mungkin ya. Jadi ini adalah baru bagi kami. Kemudian ini standar data mask sanitize, escape dan validate, ini selalu ada ya, kebanyakan salahnya di sini ya. Kemudian apalagi variable option must be escape when echo. Nah, ini juga sama, escape ya, berkaitan dengan escape, security juga. Yang lainnya di sini ada unused unneeded file. Jadi ada file yang tidak diperlukan yang harus dihapus ya. Ini berkaitan dengan escape juga ini. Kemudian mereka memberikan list apa aja yang bisa kita lakukan, yang harus kita lakukan berikutnya sebelum mensubmit ya. Mereka menyarankan untuk mengoreksi atau membenahi plugin yang terkait dengan isu yang telah mereka berikan, kemudian mereview ulang dan mengirimkan dalam bentuk attachment ataupun link public. Jadi kita bisa memberikan mereka link misalkan Google Drive ataupun GitHub atau Dropbox. Nanti kita akan berikan GitHub-nya saja ya. Selanjutnya, nah ini berkenaan dengan file, kita nggak bisa mengirim file JavaScript secara langsung ya. Jadi mereka sarankan menggunakan GitHub. Kemudian mereka ini memberikan peringatan kembali untuk memastikan permalingnya sesuai ya, slugnya sesuai dengan yang kita harapkan. Dan sekali kita sudah di approve, maka slug ini tidak bisa dirubah kembali. Nah, itu yang mereka selalu tekankan. We will have tried to make this review as host and post as possible. We like you as human ya. Jadi mereka mengatakan ini adalah review ya semanusiawi mungkin gitunya gitu. Meskipun mungkin mereka menggunakan kode atau semacam bot gitu ya untuk mengecek apa aja yang salah. Memang ada tesnya ya. Jadi bisa kita tes apa aja yang perlu dilakukan di plugin ini. Kalau nggak salah ada di GitHub, nanti kita coba mungkin di lain waktu untuk melihat apa saja yang perlu kita perbaiki sebelum submit. Nah, dengan kita mengetahui email ini ya, ini karena bahasa Inggris, saya juga nggak paham semuanya, tapi Anda bisa menggunakan
Google Translate misalkan nggak begitu paham. Namun sebagai gambaran bahwasanya kita tidak perlu khawatir atau panik ketika mendapatkan email seperti ini, karena ini wajar gitu ya, karena kode kita kan banyak sekali. Itu yang kita contohkan kemarin cuma beberapa file saja. Biasanya dalam pembuatan plugin itu, contohnya misalkan Elementor, mereka memiliki file yang sangat banyak dan mungkin tidak serta-merta kemudian lolos dari review ini ya, karena standarnya memang ada beberapa hal yang harus dilakukan secara intens, kemudian secara konsisten, misalkan seperti escape, kemudian sanitize, kemudian validasi tadi, itu seringkali terlewatkan gitu, karena memang ya kita manusia yang mungkin lupa karena atau mungkin tadinya abai. Kemudian nah ini adalah fungsinya WordPress, memberikan review. Nah ini ya, memberikan review, kemudian memberikan saran dan juga apa saja yang harus diperbaiki. Nah itulah gambaran email yang kami terima di email kedua ini. Nanti kita akan perbaiki dan merujuknya adalah kepada email ini ya, juga kepada 18 poin yang berkenaan dengan best practice dari pembuatan plugin atau guideline aturan main dari submit plugin ke directory WordPress. Nah, kalau kita nggak submit ke directory WordPress, mungkin kita nggak akan mendapatkan ini. Akan tetapi ketika kita sudah terbiasa melakukan review ulang seperti ini ya, kita terbiasa dengan melakukan apa yang menjadi standar dari kode WordPress, maka ketika submit di platform lain, misalkan contohnya kita mau menjual plugin kita di Code Canyon, maka kemungkinan besar akan lebih mudah gitu ya. Atau mungkin bahkan kita nggak pakai platform yang seperti itu, misalnya kita jual secara langsung, namun kita bisa memastikan kepada customer kita atau pengguna dari plugin kita bahwasanya standar dari plugin kita adalah standar pembuatan plugin untuk directory WordPress yang mengikuti aturan mereka gitu, sehingga kita bisa membuat pembeli atau pengguna dari plugin kita itu merasa nyaman karena kodenya aman pertama gitu ya, kualitasnya oke gitu ya, dan fungsionalnya berfungsi dengan baik, terhindar dari file-file yang mungkin nggak berguna seperti tadi disarankan ya, ada file yang nggak berbeda misalkan gitu kan. Nah ini juga menjadikan nilai lebih dari hasil karya kita. Oke, itu saja video kali ini. Kita akan nanti lebih detailnya kita bahas satu persatu dari review dari WordPress ini. Setelah itu nanti kita akan coba submit kembali dengan mengirimkan link dari GitHub. Sampai jumpa di video berikutnya.